Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qad. Wa amma zuhduhu radhiyallahu anhu faqad qala Syafi'i rahimahullahu man idda'a annahu jama'a baina hubbi dunya wa hubbi khaliqiha fi qalbihi faqad kadzaba. Kita teruskan mengetahui seperlunya tentang pribadi Imam Syafi'i. Nanti lepas ini jamaah imam-imam yang lain pun seperlunya saja. Yang lalu kealiman Imam Asy-Syafi'i. Sekarang kezuhudan Imam Syafi'i. Zuhud Imam Syafi'i. Adapun zuhudnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, zuhud ini arti kata-kata zuhud dulu. Arti kata-kata zuhud itu kalau kita tengok dalam kamus bahasa Arab, zahida artinya a'rada wa taraka. Zuhud artinya berpaling atau meninggalkan sesuatu. Jadi zuhud itu a'rada, zahida a'rada, meninggalkan. Berpaling, a'rada berpaling. Taraka meninggalkan. Jadi dunia ini mesti kita berpaling darinya. Dan kita tinggalkan. Titik. Dia pun terus tak cocok. Cemana dunia ditinggalkan segala macam? Tunggu dulu. Bukan itu maknanya jemaah. Apalagi kita ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Kalau kita berpaling, kita tinggalkan dunia ini, kan tak cocok dengan doa tadi. Justru doa itu beri kami bagus di dunia. Tahu-tahu kita diajarkan zuhud, berpaling dan tinggalkan dunia. Kan tak cocok. Tentu yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah hati kita, jiwa kita, fikiran kita jangan terikat dunia. Itu maksudnya jemaah. Tak ada yang paling pandai mengamalkan agama ini kecuali sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahawa sahabat Nabi ada yang miskin-miskin, kita tak tolak. Tapi coba tengok sahabat Nabi yang kaya raya itu jemaah. Takkan kita mengatakan Abu Bakar Siddiq yang kaya raya itu tidak zuhud? Tidak. Dan sebetulnya zuhud ini tak usah diajarkan pun. Memang dunia ini harus kita tinggalkan. Lah yang ngaji kita ini ada yang meninggalkan dunia. Fisiknya. Udah ada. Jadi sebetulnya tak usah pun zuhud diajarkan. Ya memang kita harus zuhud. Jadi rugi kalau kita mencintai, mengikat diri dengan dunia. Jadi zuhud itu jiwa kita tidak terikat dengan dunia. Badan tak bisa jemaah. Nabi Muhammad sekalipun tak bisa. Kalaulah bisa badan Nabi Muhammad meninggalkan dunia, maka Nabi tak makan. Itu yang paling ringkas. Ternyata Nabi makan. Sampai untuk makan pun diatur dalam agama.
makan yang halal, makan yang baik dan seterusnya. Tapi karena konsep zuhud salah paham, tinggalkan dunia ini. Tak usah kita urus, biar sama orang kafir. Kita akhirat saja. Apa maksudnya ini? Ketika disebut akhirat saja pun keliru juga, jemaah. Jadi zuhud ini bukan sikap fisik, tapi sikap hati, sikap jiwa, jemaah. Sehingga dalam contoh, ketika hilang kereta dia santai aja. Tak ada sangkut hati dia di kereta itu. Santai aja. Ya macam mana? Dan itu sifat dalam. Bukan luar. Luar bisa aja. Ikhlas saja awak sama Allah Ta'ala. Dalam gemuruh juga. Itu tidak zuhud. Tidak zuhud. Ya udah kerja dah. Lepas. Kalau gitu Pak, waktu kereta kita hilang, tak boleh sedih. Tak boleh nangis. Karena kalau sedih, kalau nangis, berarti tandanya jiwa kita terikat sama kereta tadi. Tengok Rasulullah. Waktu Ibrahim meninggal, anak Rasulullah, usia antara yang sebut nanti setahun setengah, ada yang sebut 16 bulan, tapi yang pasti lebih dari setahun. Yang pasti lebih dari setahun dan belum sampai 2 tahun. Jamaah. 1,5 tahun lebih kurang Ibrahim meninggal. Anak Rasulullah yang laki-laki. Waktu meninggal terjadi gerhana matahari. Bersibuklah orang Muslim menghubungkan gerhana matahari dengan meninggalnya orang besar, yaitu anak Rasulullah Muhammad SAW. Nah, cara kita kan gitu ya. Pukul-pukul kentong, pukul-pukul alu, cara dulu. Jamaah. Macam-macamlah penjelasannya. Rasulullah bilang tak ada. Ini gerhana matahari ini jangan kalian hubungkan dengan apa-apa. Itu adalah satu tanda dari tanda kebesaran Allah Ta'ala. Jangan hubung-hubungkan dia dengan kematian Ibrahim. Nah, takkan Rasulullah tak zuhud? Mustahil itu. Kalau ada yang tanya apakah Rasulullah zuhud, itu melampau. Pertanyaan itu melampau. Nyatanya waktu Ibrahim meninggal, Rasulullah nangis. Nah, coba nih. Rasulullah nangis waktu Ibrahim meninggal. Kalau ikutkan paham kita, tak boleh nangis. Berarti tidak ikhlas. Allah Ta'ala mengambil anak kita, harta kita, ke yang sesuatu yang menurut kita milik kita. Rasulullah berarti tak ikhlas. Mustahil. Rasulullah ditanya sahabat, ya Rasulullah nangis juga. Jadi sahabat mengajarkan pada kita atas apa-apa cari keterangan. Jangan memutuskan sendiri. Rasulullah nangis juga. Apa jawaban Rasulullah? Ini adalah kasih sayang. Tengok. Jadi bukan Rasulullah terikat dengan anaknya, apalagi yang lebih ngeri bahasanya, Rasulullah tak ridho Ibrahim meninggal. Wah, itu tak mungkin. Tapi Rasulullah katakan ini kasih sayang. Begitu keretamu hilang, kau sedih. Berarti tak ridho kepada Allah Ta'ala. Bukan. Sampai siang ini, zahirnya dari kereta inilah dapat beras untuk anak, untuk istri. Dari kereta inilah dapat uang sekolah untuk anak dan seterusnya. Dari kereta inilah kami bisa penuhi cicilan hutang. Bila hilang dia begini, sedih juga lah awak. Tengok. Jamaah. Tengok. Tapi karena kita tak faham, kita bilang ada tu gantinya dari Allah Ta'ala. Kata dia, ngapa tunggu ganti dari Allah Ta'ala? Dari kau kenapa tak bisa gantikan? Keretaku hilang di rumah kau, kan ada kereta 3. Yang satu itu udah second, dia jarang dipakai. Ngapa tak kasihkan ke aku? Gabungkan syariat dengan hakikat.
Jawab pertanyaan itu. Ngaji kita ni jangan nyimpang-nyimpang. Begitu kereta dia hilang, tiba-tiba Allah turunkan dari surga untuk dia motor gede itu. Bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Pertanyaan saya, ketika dia jumpa sama kita, sesungguhnya Allah sedang mengamanahkan kita bantu dia atau kita biarkan Allah ngurus dia? Coba jemaah. Sesungguhnya Allah sedang mengamanahkan kita membantu dia. Ini karena tauhid kita yang dalam kita pindah keluar. Biar aja, itu kan kalau kata Allah gini-gini. Coba macam kita, tak usah ngaji. Usah ngaji. Bangun tidur, tidur balik, tahu-tahu nanti sore jadi ulama. Bisa nggak kalau Allah mau? Hah? Bisa tak? Bisa. Mengapa tak buat begitu? Mengapa tidak buat begitu? Tadi habis solat subuh, tidur balik. Nanti asar, hubungi saya. Pak, alhamdulillah saya sudah menjadi anggota Persatuan Ulama Sedunia. Karena ilmu saya sudah hebat. Kita ni salah menempatkannya. Tidak, agama katakan kau dapat ilmu dengan belajar. Pandai menempatkannya ni jemaah. Mana yang dalam? Dalam, jangan pindah keluar. Kalau Allah mau, beres ini semua. Kalimat itu mestinya di mulut atau di hati? Hah? Di hati. Sebab itu urusan tauhid. Di mulut adalah syariat. Dan yang paling pandai mengurus syariat Rasulullah. Zuhud pun begitu jemaah. Jadi kereta kita hilang, tak boleh nangis-nangis lawak. Baru 3 bulan yang lalu selesai itu kreditnya. Macam mana tak nangis? Jadi zuhud jamaah adalah a'rado, taroka. Tinggalkan dunia ini. Tinggalkan dunia ini. Di mana dia? Di sini. Bukan di luar. Jamaah. Nah, berapa banyak kita ambil dunia ini? Seberapa kita perlukan pahala akhirat. Ambillah dia. Jamaah. Saya perlu dunia ini sejumlah ikhlas 10.000 perak saja. Maka saya bekerja untuk hasilkan duit 10.000. Entah saya sedekahkan, entah saya taruh ke kota infak, atau kasih anak yatim, atau apalah. Si fulan pula, saya ingin dunia ini, pahala saya dari dunia ini, saya ambil ikhlas 100.000. Ambil itu jemaah. Maka 100.000 itulah dia bersedekah. Pertanyaan, lebih besar pahala mana dia atau saya? Ayo. Besaran mana? Pahala siapa? Sama-sama ikhlas nih. Saya ikhlas 10.000. Dia ikhlas 100.000. Mana lebih besar pahala? 100.000. Maksud saya jemaah, jangan silap. Sehingga ketika Allah beri kesempatan kita untuk secara harta dunia bisa banyak, tapi kita tolak, tak mau. Terus dunia ni semua, dunia. Ambil. Sebanyak apapun dunia ini ambil. Gunakan untuk kepentingan akhirat. Sehingga hati kita tidak sangkut di dunia. Payah latihan. Payah latihan. Jamaah. Latihan. Jamaah. Latihan. Jadi jangan dibilang zuhud kali lah dia. Cuma 10.000 dia ambilnya dari dunia. Belum tentu. Belum tentu. Jamaah. Boleh jadi dia sama zuhud dengan yang 100.000. Malah boleh jadi lebih zuhud yang 100.000. Karena orang ini sama-sama ikhlas. Jadi maksud saya begini. Jangan salah faham atas konsep zuhud. Jangan salah faham atas konsep zuhud. Sebab Allah turunkan agama ini untuk kita, untuk memakmurkan kehidupan dunia demi kejayaan akhirat. Masa saya salah jadi orang kaya? Jamaah, yang kaya-kaya ini dunia.
Ya betul lah, karena di akhirat mana ada lagi mobil. Jadi waktu kita kumpul di padang mahsyar tu jamaah ada handphone situ. Awak kontak-kontak lah orang yang dalam surga. Tolong dulu malaikat Ridwan, kaping aku dalam tu bersih-bersihkan sikit. Mana ada jamaah? Tak ada. Dunia inilah. Ambil handphone kalau memang perlu. Ambil harta, beli tanah, jadi kaya raya. Kalau memang jamaah. Jangan salah faham atas konsep zuhud. Jangan sempat batin kita terikat dengan dunia ini. Jamaah, jangan sempat. Payah Pak, latihan. Latihan. Jangan kira di Indonesia ini tak ada pejabat yang zuhud. Jangan kira jamaah. Di Indonesia ini ada pejabat hebat tapi sederhana hidup dia jamaah. Harta dia gunakan untuk kebaikan. Jangan kira di Indonesia ini tak ada orang yang kaya raya tapi zuhud. Jangan kira. Ada jamaah. Cuma yang soleh-soleh begini ini tak mau dia cakap. Tak banyak cakap dia. Pejabat tinggi dia jemaah. Tak tahu awak. Dia pejabat tinggi. Ini mau hati-hati. Jangan salah konsep atas zuhud. Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang mengklaim bahawa jiwa dia bisa menggabungkan antara cinta dunia dan cinta Allah Ta'ala, sungguh dia dusta. Jemaah. Siapa yang mengklaim dirinya sanggup sekaligus cinta dunia, cinta Allah pencipta dunia, orang ini pendusta. Mengapa? Tidak ada dua cinta dalam satu jiwa, dalam satu hati. Situ hati diterjemahkan. Tak mungkin dia mah. Rumit kita memahami ada dua sosok di dalam satu jiwa. Kalau Imam Syafi'i jelas. Ketika orang mengklaim jiwa dia cinta dunia ini sekaligus cinta pencipta dunia yaitu Allah Ta'ala, faqad kadzaba. Bohong dia. Jamaah. Ini hati-hati nih. Aku tak tahu apakah kita bisa. Jamaah. Maka agama katakan, saya dari awal-awal katakan hidup kita bukan dunia tapi akhirat. Namun yang di akhirat itu ditentukan melalui dunia. Seberapa baik kita. Jamaah. Kata Humaydi, sekali waktu Imam Syafi'i pergi ke negeri Yaman bersama sebahagian penguasa. Pergilah ke Yaman jamaah. Fansarafa ila Makkah. Dari Yaman beliau pergi ke Mekah bawa duit 10.000 dirham. Masya Allah jamaah. 10.000 dirham. Itu kalau cara kita dulu uang logam. Dulu sebutnya benggol. Jamaah. Itu berapa banyak 10.000 itu. Faduriba khaba'u fi maudi'in kharijin min Makkah. Sebelum sampai Mekah, dibuatlah tenda, kemah untuk beliau tinggal. Jamaah. Orang dengar, Syafi'i datang. Fakana an-nas ya'tunahu. Orang pun ramai mengunjungi beliau. Fama bariha min maudhi'i dzalik hatta faraqah kullaha. Tidaklah Imam Syafi'i meninggalkan tenda tempat dia tinggal sementara sebelum sampai ke Mekah kecuali yang 10.000 dirham itu dah dikasih-kasih sama orang semua. Habis jemaah. Coba. Baru betul itu namanya zuhud. Imam Syafi'i tak begitu. Kasih semua 10.000. 10.000 dirham kasih. Wa kharaj min al-hammam maratan fa'at al-hammamiyya malan katsiran. Sekali waktu beliau masuk toilet umum, keluar dari situ, penjaganya beliau kasih duit banyak. Ya, wah banyak kasih. Jadi masuk toilet bayar itu dulu sudah, bukan baru sekarang. Ya, yang Syafi'i keluar bayar, kasih banyak-banyak. Ya, kan? Wasaqata sautuhu maratan min yadi farafa ilaihi insan fa'atau jazaan alaihi 50 dirham. Sekali waktu Imam Syafi'i cambuk beliau. Imam Syafi'i ini biar mak paham, beliau orang alim, beliau juga milisi. Tentara jamaah. Beliau milisi. Milisi ini bukan tentara reguler. Kapan ada perang, negara
deklarasikan perang, dia ikut jadi tentara. Selalunya Imam Syafi'i di perbatasan, sehingga beliau itu masuk dalam kelompok Murabitun, tentara yang ada di perbatasan. Imam Syafi'i perang, jemaah, ikut perang. Selama ini kita kalau fahami Imam Syafi'i, mengaji, mengajar, belajar, mengajar, di rumah zikir, baca Quran, pasukan militer. Sekali waktu cambuk beliau jatuh, diambil orang, dikasih beliau balik. Kasihnya 50 dinar sebagai upah. 1 dinar 4 gram, 4,25. 4 gram sajalah. 4 gram 1 dinar. 50 dinar berapa itu? Hah? 200. 200 gram. Emas. Sekarang harga 1 gram, ya pukul rata 1,5 lah, hampir 2 juta aja, Mak. 200 kali 1,5 juta. Baru ngasih aja. Pernah kita sedekah segitu banyak? Awak ini sedekah berlomba ikhlas. Biar sikit asal ikhlas. Entah dari mana kaji itu jemaah. Tak mengerti kita. Imam Syafi'i 200 dinar, 200 gram. Kali cara sekarang kan ada 1,5 juta. Itulah baiknya beliau. Udah aku ambil cambuk aku jatuh tadi. Makasih. Sab, kasih. Awak udah dibantu? Kasihan. Padahal di mobil dia ada 3 bungkus pir situ. Ada 3 bungkus pir. Kasih apa? Sebungkus. Saya mah. Ya kami perlu juga pir nih. Ya awak pun paham, kasihlah ini. Orang dah bantukan kita. Dia mah. Kan? Dah. Kedermawanan Imam Syafi'i. Itu ashhar min antuhka. Daripada kita ceritakan, tak sanggup kita menceritakan. Ashhar. Sudah termasyhur kemana-mana jemaah. Kedermawanan Imam Syafi'i. Nah, contoh tadi saja sudah. Wara'suz zuhdi sakha'u. Induk daripada zuhud adalah dermawan. Ya. Jadi kalau kita mau tahu kita ini zuhud atau tidak, dermawan tidak kita. Tengok aja jemaah. Kita bisa mengukur diri kita sendiri, kita zuhud tidak. Jemaah. Li'anna man habba syai'an amsaka wa lam yufariqhu. Karena orang yang cinta sesuatu, akan dia tahan sesuatu itu, tak akan dia lepaskan pergi. Fala yufariqul mala illa man saghuratid dunya fi 'ainihi. Maka orang tidak akan melepaskan, membiarkan pergi hartanya kecuali ketika dia faham dunia ini kecil aja pada diri dia. Karena yang penting bagi dia bukan berapa banyak harta, tapi yang penting bagi dia seberapa manfaat harta itu. Jemaah. Ini bukan berapa banyak, tapi berapa manfaat harta tadi. Wahwa makna zuhdi. Inilah pengertian zuhud. Zuhud adalah ketika kau sanggup berpisah dari hartamu, karena kau lihat dunia ini kecil saja. Kalau dalam bahasa kita, bukan seberapa banyak atau seberapa sedikit hartamu, bukan. Bukan. Tapi seberapa manfaat dia. Itulah zuhud. Jadi sedikit kisah tentang Imam Syafi'i di atas itu. Wa yadullu ala quwwati zuhdi wa syiddati khauf min Allah azza wa jalla wa ishtighali hammi bil akhirati. Yang barusan sedikit kita ceritakan di atas itu menunjukkan kuatnya zuhud Imam Syafi'i, menunjukkan betapa takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa tekad beliau melulu kepada akhirat. Tapi sayang kalau kita bilang hidup untuk akhirat, udah tak mau kerja lagi, udah tak mau harta lagi, udah tak mau dunia lagi. Ini dunia ini semua. Tidak. Semua itu pada penggunaan. Jamaah, hati-hati. Diriwayatkan bahwa Syekh Sufyan bin Uyainah meriwayatkan hadis tentang kelembutan hati. Itu kalau kita ngaji namanya raqaiq. Riqqah.
Raqa'iq artinya tentang kelembutan hati. Ketika hadis ini disampaikan, faghushiya 'ala Syafi'i. Imam Syafi'i pingsan, jemaah. Imam Syafi'i pingsan mendengar hadis ini. Lantas orang-orang cerita, mati dia. Mati dia udah, mati. Apa komentar Syekh Sufyan bin Uyainah? Kalaulah dia mati, matilah orang paling zuhud pada zamannya. Artinya, Syekh Sufyan bin Uyainah pun mengakui Imam Syafi'i lebih zuhud dari beliau. Jemaah. Tanda zuhud adalah sederhana. Jemaah. Dia mampu tinggalkan harta dunia. Jangan keliru, jemaah. Ya, jangan keliru. Biarlah kita jadi sekaya apa, sehebat. Tak ada masalah itu semua. Yang terpenting, seberapa baik kita dengan itu semua. Itulah disebut juga zuhud. Ya. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad Al-Balawi. Gini, aku mau cerita dulu, kata beliau. Aku bersama Umar bin Nabatah. Kami sedang, kalau cara kita, kombur. Kata Abdullah bin Muhammad Al-Balawi, aku sama Umar bin Nabatah sedang kombur-kombur. Yang kami komburkan tentang hamba-hamba Allah yang soleh, yang rajin ibadah, yang zuhud-zuhud. Kata Umar kepadaku, biar kau tahu nih, Abdullah, akulah belum pernah ada orang yang paling warak yang ku tengok. Belum ada orang yang lidahnya tuh paling fasih selain Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kan kombur gini enak jemaah. Kombur ilmu. Terus kata Abdullah bin Muhammad Balawi, aku pun keluar sama dia. Sama Umar bin Nabatah. Okeylah, habis kombur kami pun keluar. Sama satu lagi kawan kami, yaitu Haris bin Lubaid. Jadi Muhammad bin Abdullah Al-Balawi bersama Umar bin Nabatah bersama Haris bin Lubaid. Pergi kami. Kemana? Ke sofa. Tempat apa nih? Sa'i. Habis kami kombur-kombur, pergi kami ke sofa. Kawan kami Haris ini, kan dengar dulu cerita nih. Kira-kira begitulah. Muhammad bin Abdullah Balawi. Dengar. Haris kawan kami ini murid dari Syekh Salih Al-Marri. Jangan salah, kalian. Bukan Haris yang mana-mana. Ini Haris murid Syekh Salih Al-Marri. Qori, jamaah, ahli Quran. Ahli Quran. Lain kalau saya baca Quran berbanding Qori baca Quran. Qori dia alim pula. Itu kalau Qori baca Quran yang pengalaman jamaah, dia baca sedikit sedap awak dengar. Ternyata Haris begitu modelnya. Dia pun membaca dengan suara yang bagus. Dia baca ayat Al-Quran jamaah dengan suara yang bagus. Bentar ya. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Hadza yaumu la yantiqun wa la yu'zanu lahum faya'tadzirun. Ini surat Al-Mursalat, surat 77 ayat 35-36. Artinya tahu? Hari ini kalian tak diizinkan cakap. Sama sekali tak diizinkan kalian bicara pada hari ini. Sehingga kalian mau minta izin sama Allah bicara, tak jadi. Kapan tuh? Padang mahsyar. Ingat lagi ayat Al-Quran surat Yasin pun begitu. Al-yawma nakhtimu ala afwahim dan seterusnya. Al-Mursalat surat 77 ayat 35-36. Jadi Haris bin Lubaid, bagus suara dia. Bagus. Dibacanya ayat itu. Hadza yaumul la yantiqun wa la yu'zanu lahum fa'tadzirun. Hari ini tak ada siapapun dibolehkan cakap. Kalau cara kita, cakap ini maksudnya membela diri.
Hari ini tak ada diizinkan Allah orang membela diri. Tak diizinkan. Sehingga kalau diizinkan, boleh dia cakap membela diri. Tak ada, jemaah. Kita sudah ngaji di dalam kitab Nasul Ibad. Ya Allah, macam mana aku mau ibadah? Aku sakit. Kata Allah, Ayub hamba aku sakit. Rajin ibadah. Awak miskin ya Allah. Macam mana mau ibadah betul? Isa, hamba aku miskin. Awak sibuk kali ngurus harta ni ya Allah. Jadi pening mau ibadah. Sulaiman, kata Allah. Awak memang tak kaya, tapi awak pejabat. Sibuk ngurus sana sini. Jadi payah kalau mau ibadah. Yusuf, kata Allah. Apa alasan? Tak ada alasan. Mendengar ayat ini, faraitu Syafi'i rahimahullah qad taghayyara lawnuhu wa sya'arra jilduhu wattarabat tiraban shadidan wa kharra maghshiyan alaihi. Kata Abdullah bin Muhammad Al-Balawi, ku tengok Syafi'i waktu kami di sofa ni, di sofa. Ku tengok dia dah berubah penampilan. Warna kulitnya berubah, kulitnya meremang, dan dia tergoncang segoncang-goncangnya jatuh pingsan. Saking dahsyatnya rasa Imam Syafi'i ayat ini. Ketika dia sadar dari pingsan tadi, siuman dari pingsan tadi, dia pun berdoa, Ya Allah, aku berlindung dengan kebesaran-Mu dari tempat yang di tempat itu banyak para pendusta. Aku jangan berada di situ, ya Allah. Aku berlindung dengan-Mu dari berpalingnya orang-orang lalai terhadap agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, Allahumma laka khada'at qulubul arifin. Ya Allah, kepadamu lah tunduk hati orang yang mengenal-Mu. Wa zalat haibatul mushtaqin, dan rendah hati orang-orang yang rindu kepadamu sebab melihat kebesaran-Mu. Ilahi, wahai Tuhanku, habli judaka, berilah anugerah-Mu kepadaku. Wajallilni bisyatrika, dan dengan Kau tutup aibku, muliakanlah aku. Wajallilni, besarkan aku bisatrika, dengan Kau tutup aibku. Wa'fu an taksiri, maafkan kelalaianku, bikaromi wajhika, dengan mulianya dirimu. Dengan mulianya dirimu. Itu doa Imam Syafi'i. Sangkinkan rasa beliau dahsyat ayat tadi, jemaah. Bahkan ada ulama yang lain ketika baca Al-Quran meninggal kontan. Sangkinkan dahsyat ayat itu. Kalau kita mengerti ayat Al-Quran, di antaranya Al-Humazah itu saja, sudah cukup membuat kita tidak cinta kepada harta. Bukan tidak usah punya harta. Salah. Salah. Kita mesti punya harta. Jemaah. Tapi yang jadi masalah, sabu. Sabu itu kalau bahasa kita, pikirnya harta itu buat dia abadi di dunia ini. Nah, itu yang salah. Jadi bukan harta yang salah. Yang salah sikap dia kepada harta. Sampai di dalam Al-Quran, ayat yang cerita tentang wasiat. Sekarang saya tanya kita. Kalau cerita wasiat berarti cerita apa? Harta kan? Betul ya? Kalau cerita wasiat takkanlah cerita sedih, cerita duka lara. Karena yang diwasiatkan harta. Ayat itu bunyinya panjang, ku baca pendek. Bismillahirrahmanirrahim. In taraka khairan. Apa arti khair? In taraka khairanil wasiyah. Jika dia tinggalkan yang baik, hendaklah dia berwasiat. Baik di situ maksud para ulama adalah harta. Kalau tinggalkan harta, wasiatlah. Harta itu. Jadi dalam agama kita nggak ada pandangan buruk kepada harta. Ya, kita teruskan. Kemudian kata Al-Balawi, kami pun udah bubar. Kami pun bubar.
Dari sofa tadi, Bukit Sofa kami pengubar masing-masing pergi. Sekali waktu, aku travel pula ke Baghdad. Mana Baghdad? Irak. Bayangkan tuh, orang soleh wisata. Dari Mekah ke Baghdad. Nah, cuma wisata orang soleh kan dapat yang mereka ambil. Entah ilmu, entah apa. Pergi-pergi, jemaah. Aku pergi ke Baghdad. Kena mau solat, aku pun beruduklah di tepi laut. Pantai jemaah beruduk. Tiba-tiba sedang aku begini lewat seseorang. Dia bilang, "Woi, anak muda, bagus-bagus kau beruduk. Kalau bagus kau beruduk, Allah Ta'ala baguskan hidup kau dunia. Allah Ta'ala baguskan hidup kau akhirat." Aku pun berpaling. Aku tengok. Siapa orang ni? Nampak aku dia diikuti banyak orang. Aku sama, anak muda, bagus-bagus kau beruduk. Kalau kau bagus beruduk, Allah baguskan hidup kau dunia, Allah baguskan hidup kau dia. Aku tengok. Siapa orang ni? Malah ramai orang ikuti dia. Fasra'tu fi wudu'i. Aku pun segera beruduk. Wa ja'altu akhfu asarahu. Ku ikuti dia. Macam-macam orang ni. Faltafata ilayya. Yang ngasih tahu aku tadi, ditengoknya aku. Habis ditengoknya dia bilang, halaka min hajat. Apa perlu kau? Kalau bahasa orang Medan, mau apa kau? Nah, gitu jemaah. Itu bukan marah. Orang Medan bukan marah. Lapar kali gue, makan ke sini. Nak makan mati pula kan nanti. Itu bukan kasar, memang begitu orang Medan jemaah. Biasa tuh. Kita di jalan, kau pikir jalan bapak kau ni? Itu biasa, kita orang Medan ni biasa. Walaupun mungkin bagi sebahagian masyarakat ini tidak cocok. Awak bukan bilang ini benar. Kalau bahasa Medan, apa kau ikut-ikut? Fakultu. Aku bilang, iya, aku ada perlu. Beginilah Pak, ajarilah aku Pak. Sikit pun jadi ilmu yang Allah kasih sama Bapak. Ajarilah aku. Faqala li'ailam. Lantas nomor 1 kasih tahu Bapak tadi ni. I'lam, yakinilah. Annaman sadaqallahan aja. Siapa yang jujur membenarkan ajaran Allah, dia pasti sukses selamat. Waman asfaqa an dini salim mana itu. Siapa yang kasih sayang di dalam agama ini, selamat dia daripada kerendahan, kehinaan. Waman zahada fi dunya qarad ainahu bima yara min sawabil ta'ala gadan. Siapa yang zuhud dalam dunia ini, matanya akan tetap senang melihat pahala dari Allah Ta'ala besok. Afala aziduka? Mau lagi? Udah? Apa perlu lagi kau? Gitu kira-kira jemaah. Tak mungkin Imam Syafi'i bilang begitu ya. Imam Syafi'i kan bukan orang Medan. Mungkin begitu dia bilang. Saya terjemahkan ke kita. Mau tambah lagi kau? Ya Pak. Kata Syekh Balawi. Kau kasih tahu kau ya. Man kana fi salasu khisalin. Siapapun punya 3 macam. Faqad istakmalal iman. Sungguh orang ni sudah menyempurnakan iman dia. 1. Man amara bil ma'rufi wa tamara. Siapa yang rajin nyuruh orang buat baik dan dia berbuat baik untuk diri ya sendiri. 2. Wa nahani munkar wan caha. Siapa melarang orang dari buat buruk dan dia larang juga dirinya dari berbuat buruk. Yang ketiga, wa hafaza ala hududillahi ta'ala. Dan siapa saja yang menjaga diri, tidak melampaui batas-batas hukum Allah Ta'ala. 1, kalau kau suruh orang, suruh juga dirimu. 2, kalau kau larang orang, larang juga dirimu. Nomor 3, jangan melampaui batas hukum Allah Ta'ala. Kalau Allah bilang begini, jangan kau lewati. Kata bapak tadi, ala aziduka? Mau lagi kau? Mau tambah lagi kau? Ya Pak. Kata Syekh Balawi. Kata Imam Syafi'i. Kun fid dunya zahid wa fil akhirati raghiban. Jadikan dirimu dalam dunia ini zuhud. Apa zuhud?
Penampilannya sederhana, tapi jiwanya tinggalkan dunia ini. Wa fil akhirati raghiban, dan gemar kau pada kehidupan akhirat. Jadi harta kita bukan untuk hebat dunia, tapi untuk jaya akhirat. Jabatan kita bukan supaya orang hormat ke kita, tapi kita gunakan untuk akhirat. Ilmu kita untuk akhirat. Seluruhnya jamaah. Oke? Wasdiqillah. Wasdaqillah. Wasdaqillah ta'ala fi umurika. Jujur kau kepada Allah dalam segala kehidupanmu. Tanju ma'an najib. Kau akan selamat bersama orang-orang selamat. Kau akan berjaya bersama orang-orang yang berjaya. Kemudian beliau pun pergi. Aku tanya sama orang. Kata Syekh Balawi, mana? Bapak itu siapa? Orang bilang, huwa Syafi'i. Itulah Imam Syafi'i. Perhatikan bagaimana cerita kita di atas sampai tersungkur Imam Syafi'i pingsan. Bagaimana dia memberi nasihat kepada orang. Itu semua menunjukkan zuhud dan takutnya kepada Allah Ta'ala. Ini semua, zuhud maupun takut kepada Allah, tidak akan ada pada diri kita. Kecuali kalau kita mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Karena hanya orang yang berilmulah atau ulama yang takut sebenarnya kepada Allah Ta'ala. Tapi jangan salah kaji nih jamaah. Jangan salah kaji nih. Pagi ini sampai sini dulu. Minta izin saya. Sikit lagi lah. Sikit lagi. Tentang zuhud ni sikit lagi jamaah. Sikit. Satu alinea lagi kalau di kitab saya. Walam yastafidi Syafi'i. Imam Syafi'i akan mendapatkan faedah dari rasa takut dan zuhud kepada Allah ini melalui ilmu tentang jual beli. Yang disebut dengan salam situ. Salam itu jual beli tempah jamaah. Maksudnya gini. Saya mau beli benda ini. Bentuknya begini, besarnya begini, warnanya begini. Itu namanya jual beli salam atau tempah. Di situ pesan, ya pesan. Jual beli tempah, jual beli pesan. Dulu awak mengaji madrasah, guru terjemahkannya tempah. Sekarang pesan atau order. Jamaah. Perhatikan kalian lah. Kata Imam Ghazali. Imam Syafi'i tidaklah mendapatkan zuhud dan takut kepada Allah melalui ilmu tentang salam. Melalui ilmu tentang sewa, menyewa. Juga tidak melalui seluruh kitab-kitab fikih. Tidak. Tapi melalui ilmu akhirat yang beliau ambil dari Al-Quran dan hadis. Yang di dalam Al-Quran hadis itulah terdapat hikmah orang dulu maupun orang belakangan. Sedihnya kita, sependek yang saya tahu, jarang mengaji tafsir. Ada, bukan tidak, jarang. Apalagi mengaji hadis-hadis hikmah. Maka kita tak banyak tahu. Mudah-mudahan satu masa Allah izinkan kita bisa mengaji itu. Jamaah. Inilah dulu pagi ini. Akan datang ngaji kita masih tentang Imam Syafi'i. Terkait pengetahuan beliau tentang rahasia hati dan ilmu akhirat. Itu akan datang kita kaji jamaah. Pagi ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.